Hello everyone, welcome back to this channel. Today we are going to learn more about tuple longman, tuple reading that appears in longman. So it is created, produced and published by Longman, and we are going to focus ourselves in learning about reading tuple reading in this book. Pertama-tama, saya akan mulai dengan skill pertama hingga skill ketiga. Jadi, kita akan mencoba mempelajari tentang main idea questions, organization of ideas, and stated detail questions. Maksud dari ketiga pertanyaan ini dan bagaimana kita dapat mengerjakan soal ini dengan baik pastinya dan juga cepat. Hal ini akan menjadi fokus utama pada video kali ini. And of course, if you like the video, I will really appreciate it if you can like it so that more people can see the video and learn from it too. Subscribe to the channels. So without waiting for too long, I am going to show you the first skill in tuple reading. What are we going to have in this question? Oke, skill pertama kita akan mencoba mencari dan menjawab question tentang main idea. Apa sih yang dimaksud dengan main idea akan dijelaskan setelah kalian mencoba mengerjakan soal di setiap sesinya. Di sini akan ada di setiap slide pada pertanyaan yang akan saya tampilkan, akan ada timer yang berada atau yang akan tampil di bagian bawah di layar. Dan timer tersebut akan berdurasi sekitar 55 detik. Jadi kalian bisa mencoba menjawab setiap pertanyaannya dalam waktu tersebut. So, let us start to try for the first question. Time is almost over and it's over. Nah, untuk timernya seperti yang dapat kalian lihat, timernya akan tampil seperti ini dengan warna kuning. Sehingga jika waktunya habis, ya memang waktu tersebut adalah waktu untuk kalian dapat mencoba mengerjakan setiap soal yang ada. Di sini kita memiliki pertanyaan, what is the topic of this passage? Jadi, pertanyaan tentang topik ini juga pertanyaan yang berkaitan dengan main idea atau ide pokok pada setiap teks yang akan kita baca. Di sini, saya akan tunjukkan kunci jawaban untuk soal ini. Tampilannya akan seperti ini. Dan saya juga telah memberikan alasan mengapa beberapa pilihan itu termasuk ke dalam pilihan yang kurang tepat. Di sini kita memiliki what is the topic. Jadi setelah kita membaca pertanyaannya, kita tidak perlu melihat pilihan jawabannya terlebih dahulu. Karena sangat direkomendasikan untuk kalian membaca teksnya. Dan membaca teks ini disebut sebagai kemampuan skimming. Jadi kemampuan skimming ini akan kalian lakukan untuk kalian membaca teks untuk mendapatkan apa sih isi dari teks ini. Teks ini akan didominasi oleh informasi tentang apa, sehingga kalian dapat menjawab soal terkait topik, soal terkait title seperti judul, dan juga soal terkait main idea question. Dan di sini kita akan baca kalimat pertama di paragraf pertama, karena kita hanya memiliki satu paragraf saja, which is, quite easy, I think. Di sini kita memiliki in the philosophy of John Dewey,
I have no idea how to pronounce it well. A sharp distinction is made between intelligent and reasoning. Jadi di kalimat pertama ini, kita mengetahui bahwa akan ada John Dewey yang mencoba untuk membandingkan antara intelligent and reasoning. Dan setelah kalian membaca kalimat pertama di paragraf ini, yang hanya terdiri dari satu paragraf saja, sebetulnya kalian bisa membaca kalimat selanjutnya, tetapi hanya beberapa kata saja. Jadi kalian tidak perlu membaca semuanya. Dan juga kalian tidak perlu mencoba untuk memahami semua kata yang ada. And then, so here it is. Okay, now let's continue this one. Jadi, seperti yang kalian lihat di slide ini, saya mencoba membaca teks ini dengan cara membaca beberapa kata di kalimat-kalimat setelahnya. Dan di sini, kita memiliki kata apa nih? Where is it? According to Dewey, intelligent is the only blah blah blah. I don't need to read them all. And then the next sentence, intelligent involves blah blah blah. Oke, masih ngomongin tentang intelligent. And di sini ada klausa lainnya di kalimat yang sama. While reasoning, jadi mencoba untuk membandingkan antara intelligent and reasoning di kalimat ini. Selanjutnya, with reasoning, a level of mental blah blah blah. So, it means that this text ngomongin tentang perbedaan dari intelligent and reasoning. Sehingga karena membicarakan keduanya, pilihan A ini adalah pilihan yang salah. Bisa disebut sebagai too specific atau terlalu khusus yang hanya menyebutkan salah satu bagian atau ya topik tertentu. Di sini B juga salah, hanya menyebutkan hal yang terlalu umum yaitu perbedaan. Tapi kita nggak tahu maksudnya perbedaan ini perbedaan apa, sehingga disebut sebagai too general atau terlalu umum. Dan C ini adalah salah juga karena kita hanya ngomongin tentang Dewey's ideas about a reasoning. Jadi hanya satu idea saja, hanya satu topik saja. Nah, untuk pilihan D merupakan pilihan yang paling tepat karena pilihan ini mewakili keseluruhan ide yang ada pada teks, intelligent dan juga reasoning, yang menyebutkan bahwa intelligent itu diverse from a reasoning dan bla bla bla. Okay, so I think it's quite clear. And then let's move on to the next one. What will we have? Nah, so we have got this kind of notes. Jadi, kalau kita ngomongin tentang main idea, kita akan menggunakan strategi yang telah saya sebutkan tadi dan telah saya tunjukkan, yaitu strategi itu disebut sebagai skimming. Dan pertanyaan tentang main idea, pertanyaan yang akan menuntut kita untuk melakukan skimming, adalah pertanyaan seperti what is the topic, what is the subject, main idea, author's main point, concerned, and then best title. Jadi pertanyaan semacam itu. Dan untuk caranya, how to-nya, sebetulnya ini sama dengan yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi kalian bisa pause video ini untuk membacanya dengan lebih hati-hati. Selanjutnya, where to find the answer. Biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, pada umumnya kalian akan menemukan jawaban pada paragraf pertama atau the first sentence, jadi kalimat awal di setiap paragraf yang ada. Okay, so let's move on to the next one. I think I don't need to wait for too long. We will move on to skill 2 and we will talk about organization of ideas. Jadi, bisa dibilang bagaimana kita memahami bagaimana penulis menyusun ide-ide yang ingin dia tulis. So without waiting for too long, let's start with 55 seconds, just like before, to do the second question.
Okay, so it's time for us to check on your own answer. Apakah jawaban kalian sudah tepat atau belum? And here we are. We have got the D answer. Jadi jawaban yang benar kali ini adalah D, ya, delta. Untuk pertanyaan kali ini kita diminta untuk mencari informasi terkait paragraf kedua. Oke, pertama-tama sekali lagi kalian nggak perlu untuk membaca pilihan jawaban yang ada. Kalian hanya perlu melihat teks, memahami teks gimana sih teks ini disusun dan teks ini lagi ngomongin tentang apa. Oleh karena itu, masih dengan skill yang sama yaitu skimming, kita akan membaca kalimat pertama, kebanyakan sih kalimat pertama di setiap paragraf yang ada. Tapi biasanya untuk paragraf pertama ini kita akan memeriksa kalimat terakhirnya juga. Karena main idea pada paragraf pertama itu bisa saja muncul di awal dan di akhir atau bahkan di tengah. Di sini seperti yang kalian lihat, kita telah memiliki main idea di paragraf. Oke. Paragraf pertama untuk main idea di seluruh teks, cuman ini what is it? Main idea-nya ada di tengah ternyata di kalimat kedua. Bukan di kalimat pertama, bahkan bukan di kalimat terakhir. If asked who invented the game of baseball. Jadi, nanti kita akan ngomongin tentang game of baseball. Most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Oke, ini sepertinya nama orang. At the beginning of this century, there was some disagreement over how the game of a baseball had actually originated. So blah blah blah, you don't need to read them all actually, it's okay. Dan selanjutnya, the National Baseball, saya biasanya meriksa kalimat terakhir juga. Hall of Fame was established in the Copperstone in honor of Doubleday. Jadi, ini bukanlah main idea dari keseluruhan teks atau main idea dari paragraf pertama, karena di paragraf kedua kita ngomongin tentang today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi, kita lagi ngomongin tentang agreement and a disagreement about apakah Abner Doubleday ini merupakan seseorang yang, yang berperan penting dalam the development of baseball. Begitu. Jadi, the second paragraph ini setelah kalian memahami paragraf pertama dan paragraf kedua apa hubungan dari mereka, kalian bisa mencoba kembali ke pilihan jawaban yang ada. Provide example to support no. Example itu seperti contoh real. Jadi, contoh nyatanya itu seperti apa. Tapi di sini kita tidak memiliki contoh, kita hanya memiliki sebuah description, sebuah penjelasan tentang perbedaan pendapat dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Selanjutnya, precedes the idea in the first paragraph. Precede ini sangat sering muncul di di TOEFL test. Jadi precede atau preceding that kind of thing itu artinya mengawali. Jadi mengawali ide dari first paragraph. Pastinya salah. Karena kan yang mengawali pastinya ya first paragraph, kan paragraf yang kedua. Selanjutnya, outline the effect of the idea in the first paragraph. No, we are not talking about the same thing. Jadi, paragraf pertama ngomongin disagreement, paragraf kedua ngomongin tentang agreement. Bukanlah efek dari paragraf pertama, yaitu disagreement tadi. Sehingga meskipun kalian tidak mengetahui D artinya apa, reviews itu artinya apa, I think it's best for you to do selection. Jadi kalian saring dulu, kalian coba menyeleksi manakah jawaban yang pastinya salah, sehingga kalian bisa paling tidak cukup percaya diri untuk mencoba menjawab pilihan D, karena pilihan D adalah pilihan jawaban yang benar. Dan review di sini sama artinya dengan contrast atau perbedaan ya, membedakan atau membandingkan seperti itu. Okay, so I think it's quite clear. The same strategy skimming for a different kind of question. Di sini, how is the information untuk pertanyaannya akan terlihat seperti inilah. Pertanyaan yang menanyakan tentang gimana sih passage atau teks itu diorganisasi atau dibuat. Dan biasanya menanyakan tentang hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya.
Kadang juga pertanyaan tentang salah satu paragraf saja. Oh, paragraf ini membicarakan tentang apa sih? Sehingga skimming ini sangat penting untuk kalian lakukan. Kalian tidak bisa mencoba menghindari dari membaca teks dan juga memahami teks tersebut. Okay, so you can pause this video if you want to read it more closely, to read it more slowly. Okay. And then for the next one, we will move on to skill number 3. It's about answer stated detailed questions correctly. What is stated detail? Nanti akan saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan stated detailed question. And so we will start our next question within 55 seconds. Here we are. Okay, now the time is over, so I think we will have several questions in this kind of question as I remember it. Di sini kita akan melihat pertanyaan pertama dulu dan bagaimana kita mencoba menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. According to the passage, Williamsburg is located di mana? Jadi di sini pertanyaan stated detail question itu merupakan pertanyaan di mana kita dapat menggunakan kata kunci pada setiap pertanyaan yang ada untuk kita coba cari di teks. Jadi bisa dibilang kalian cari kata kunci, setelah itu kalian menemukan kata kunci di teks itu, dan kalian hanya membaca satu kalimat atau mungkin dua atau tiga di mana kata kunci tersebut muncul. Jadi seperlunya kita untuk mendapatkan informasi terkait kata kunci tersebut. Di sini, Williamsburg muncul sebagai kata kunci di kalimat pertama. Kalimat pertama kita sudah menemukan Williamsburg, so it means we need to understand. Kita harus memahami kalimat pertama pada teks ini. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Dan saya juga telah menyediakan sesi mini dictionary. Dan di sini seperti yang dijelaskan, pilihan D adalah pilihan yang paling tepat karena peninsula merupakan sebuah land dengan rivers, tetap ya rivers on two sides. Jadi riversnya ini ada dua. Memang sedikit berbeda untuk susunan dari kata atau frasa tersebut, namun maknanya itu ya paling mendekati dengan makna yang ada di dalam teks dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya. Sehingga this one is quite easy, I think, for you to try to do it. Let's move on to the next one. I will show you the second questions in this skill. Dan 55 detik kembali akan saya berikan untuk kalian mencoba menjawab pertanyaan ini. Okay, the time is over. Let's move on to the explanation. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang dapat kalian kerjakan, kurang dari 55 detik, jadi kalian bisa save your time untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit. Dan di sini,
Kita memiliki kata kunci yang baru karena pertanyaan nomor 2 ini menanyakan tentang informasi terkait Jamestown. Jamestown itu apa sih? Nah, di sini kita menemukan kata kunci Jamestown di kalimat kedua, masih di paragraf yang sama karena hanya satu paragrafnya. This one is still quite easy karena hanya ada satu paragrafnya. Dan di sini itu artinya kita harus membaca kalimat di mana Jamestown itu muncul. Satu kalimat dulu, pastinya. Dan kalian dapat lihat sepertinya saya membaca kalimat setelahnya karena tidak cukup informasi yang saya miliki untuk mengkonfirmasi pilihan yang ada. Oke, kita memiliki it was settled by English colonies in 1633, 26 years after the first permanent of English colony in America was settled at Jamestown. Oke, that one is quite complicated. It itu ngomongin kembali ke Williamsburg. Williamsburg itu settle oleh ya apa namanya? Intinya sih wilayah ini itu didatangi atau mungkin ya ditinggali oleh English colony in 1633. Jadi di situ 26 tahun setelah the first permanent English colony itu di Amerika ada di Jamestown. Jadi begitu. Oleh karena itu kita akan coba memeriksanya satu persatu. Di sini disebutkan bahwa Jamestown was settled in 1633. Itu merupakan salah, informasi yang salah pastinya. Karena seperti yang kita pahami tadi, mana nih? In 1633 ini kita lagi ngomongin tentang Williamsburg. Jadi hati-hati. Meskipun informasi tersebut muncul di kalimat di mana Jamestown itu muncul, kalian harus memahami terlebih dahulu apa makna dari kalimat tersebut. Dan seperti yang kalian lihat tidak hanya informasi yang kita butuhkan tidak hanya muncul pada kalimat di mana Jamestown itu muncul, melainkan kita juga akan perlu memahami kalimat setelahnya atau mungkin sebelumnya. Seperti pada kasus kali ini. Kasus pertanyaan kali ini. And then nomor 2B ini juga salah. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa Jamestown itu settle atau ya ditinggali oleh English colony 26 years after Williamsburg. Padahal di sini disebutkan seperti pemahaman yang kita dapatkan tadi bahwa Williamsburg itu munculnya 1633, 26 tahun setelah the first koloni pertama itu datang di Jamestown. Berarti kesimpulannya Jamestown lah ini yang menjadi koloni pertama. Jadi yang suatu wilayah yang didiami oleh koloni pertama. Jamestown bukanlah settled 26 years after Williamsburg, melainkan malah Jamestown dulu baru Williamsburg. And then 2C ini adalah pernyataan yang benar karena seperti yang dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya bukanlah Williamsburg yang datang atau ditempati duluan oleh koloni itu tadi, dihuni, what is it? Seperti itulah, melainkan Jamestown itu sendiri sebagai the first permanent of English colony in America. Dan selanjutnya 2D ini salah. Was originally named Middle Plantation, bukanlah Jamestown, melainkan Williamsburg. Williamsburg was the name Middle Plantation because of its location and bla 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 yang dapat kalian temukan di kalimat ketiga setelah kata kunci Jamestown itu muncul. Okay, so I hope that it's quite clear for you why C is the right answer. Let's move on to the next one. The last question, I think, for this related detailed question. So I think you can focus on the next 55 seconds.
Okay, the time has ended. And let's move on to how the answer key is. And what is it? Okay, we have got another key word in question number 3. We will talk about middle plantation. Dan di sini apa sih pernyataan yang tepat terkait middle plantation itu? Di sini kita memiliki middle plantation, langsung aja dibaca kalimat di mana middle plantation itu muncul terlebih dahulu. Jadi kalian tidak waste your time untuk membaca pilihan jawaban. Pilihan jawaban nanti aja. In the beginning of the colony at Williamsburg was named a middle plantation because of its location in the middle of the peninsula. Oke, pilihan A ngomongin tentang kalau misalnya middle plantation itu merupakan what is it? Merupakan a more recent name. Jadi nama yang paling baru dibandingkan Williamsburg. Oke, 3A ini salah. Kalau misalnya 3B, derived from the location of the colony on the peninsula. Nah, inilah pernyataan yang tepat terkait middle plantation. Seperti itu. Mau mencoba untuk memeriksa untuk yang C, refers to the middle part, okay, of England that was home to the colonies. Oke, nggak ada pernyataan seperti itu di dalam teks. So, that one is wrong. Was given to the new colony because it was located in the middle of several plantations. Meskipun ada plantationnya, tapi yang lainnya salah. Okay? Several plantation salah. And then was given to the new colony juga tidak ada informasi seperti itu. Sehingga hati-hati. Meskipun ada sama-sama peninsulanya, mereka memiliki informasi dan makna yang sangat berbeda. Jadi, pastikan kalau kalian tidak hanya membaca, tapi kalian ingin mencoba memahami apa informasi yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Okay, so I think that's it for the reading TOEFL skills number 1 until number 3. And I hope that you can get all the informations that will be useful for you in the future. And this one, we have talked about how to answer stated detailed questions correctly. And you can pause the video if you want to take a look at it more or closely. More closely, yeah, that one is right, I think. And then so I think thank you very much. I want to say thank you to all of you who have subscribed to the channel so that just like a form of support to all of us to keep trying to make new videos on doing or preparing English tests. Thank you very much for watching and paying carefully, paying attention to the lesson carefully, and I will see you again in our next videos. Thank you and see you.